Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Hurniati dengan NPM 193100096. Di sini saya akan menerangkan mengenai transformasi geometri, yaitu bagian translasi dan refleksi dari kelas 11 SMA. Yang pertama adalah cerita pengantar translasi. Translasi itu sama saja dengan pergeseran. Seperti halnya itu pergeseran mental menuju dewasa. Seiring waktu yang selalu berjalan, maka bertambahlah usia kita dan bertambahlah daya pikir dan mental kita menuju pada dewasa. Seiring bertambahnya kecerdasan seseorang dan semakin majunya lingkungan tempat kita hidup, maka kita pun berkeinginan untuk mengalami perubahan dari serba kekurangan, baik dalam hal ilmu, keuangan, sosial, dan budaya, menjadi serba yang berkecukupan. Jadi, paling tidak terjadi pergeseran karena keinginan ataupun keadaan yang memaksa. Lalu saya akan menjelaskan tentang apa sih translasi itu. Oke, jadi translasi adalah suatu pergeseran objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Untuk kali ini translasi dibagi menjadi dua, yaitu translasi titik dan translasi garis. Yang pertama, translasi titik. Jadi, untuk mencari translasi titik oleh titik A, B, yaitu P, X, Y dengan translasinya adalah A, B, maka menghasilkan P aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Atau jika ditulis dalam bentuk matriks itu menjadi seperti ini. Baik, lalu yang kedua adalah translasi garis. Untuk mendapatkan translasi garis sama halnya dengan translasi titik, yaitu untuk X aksen sama dengan X plus A atau X sama dengan X aksen min A. Untuk Y aksen sama dengan Y plus B atau Y sama dengan Y aksen min B. Untuk mendapatkan hasil translasi, Y sama dengan MX plus C oleh titik A, B dengan disubstitusi X aksen dan Y aksen ke persamaan garis tersebut, maka diperoleh Y aksen min B sama dengan M dikali X aksen min A plus C. Yang selanjutnya adalah contoh soal dari translasi. Bayangan garis 3X plus 2Y sama dengan 5 oleh translasi sejauh T 2,-4 adalah kita menggunakan rumus yang tadi. Yang pertama adalah XY dengan T negatif 2 dan 4, X aksen Y, Y aksen. Kita menggunakan matriks, karena pada kelas 11 ini transformasi geometrinya lebih mencondongkan ke bentuk matriks. Kita masukkan rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan X, Y plus titiknya dimasukkan min 2 dan 4. Lalu menjadi X aksennya X min 2, Y aksennya Y plus 4. Lalu X aksen, maka diperoleh X aksen sama dengan X min 2, maka X sama dengan X aksen plus 2Y aksen sama dengan Y plus 4. Maka dapat diketahui bahwa Y sama dengan Y aksen min 4. Lalu substitusikan X sama dengan X aksen plus 2 dan Y sama dengan Y aksen min 4 ke persamaan garis. Persamaan garisnya tadi berarti maka 3 kali X aksen plus 2 plus 2 kali Y aksen min 4 sama dengan 5. Lalu dioperasikan menjadi 3X aksen plus 6 plus 2Y aksen min 8 sama dengan 5. Jadi bayangan garisnya adalah 3X aksen plus 2Y aksen sama dengan 7. Itu untuk bagian translasi. Selanjutnya saya akan
menerangkan mengenai refleksi. Refleksi itu sama saja dengan pencerminan. Lalu contohnya adalah setiap tindakan yang kita lakukan tidak akan pernah jauh dari sebuah resiko ya. Dan kita harus siap akan resiko tersebut. Kegagalan merupakan salah satu resiko dalam mencapai sesuatu hal. Dapat kita ketahui bahwa kegagalan adalah suatu jalan untuk mencapai kesuksesan. Tidak ada orang yang sukses tidak gagal. Saat kita mengalami kegagalan, kita sebaiknya berhenti untuk bertindak. Namun, kita harus mampu bercermin dari kegagalan tersebut, mencari penyebabnya, mengoreksi diri kita, dan merencanakan cara apa sih yang jitu agar kegagalan itu tidak akan terulang lagi. Oke, baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai apa sih itu refleksi. Oke, refleksi merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan sifat pencerminan. Refleksi dibagi menjadi 7 macam, yaitu untuk yang pertama, refleksi terhadap sumbu Y dengan persamaan dalam bentuk matriksnya adalah X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1, XY. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y dengan persamaan bentuk matriksnya X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1, XY. Untuk yang ketiga, refleksi terhadap garis XY. Bentuk matriksnya X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0, XY. Lalu yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Untuk persamaan matriksnya, X aksen Y aksen sama dengan 0, negatif 1, 0, XY. Lalu yang kelima, ada refleksi terhadap titik 0,0 dengan bentuk persamaan matriksnya yaitu X aksen Y aksen, negatif 1, 0, 0, negatif 1, XY. Lalu refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jika pada sumbu X, maka X aksen sama dengan 2H dikurangi X. Jika pada sumbu Y, maka Y aksen sama dengan Y. Untuk yang terakhir, yang ketujuh, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Pada sumbu X, maka X aksen sama dengan X. Lalu pada sumbu Y aksen sama dengan 2K dikurangi Y. Lalu yang terakhir, ada contoh soal tentang refleksi. Koordinat bayangan titik A 7,8 yang dicerminkan terhadap sumbu Y kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Lalu untuk yang pertama, kita refleksikan dulu terhadap sumbu Y, yaitu A aksen sama dengan A aksen negatif A, B. Maka A aksen negatif 7, 8. Jadi untuk A-nya kan tadi 7, maka menjadi negatif 7. Untuk B 8, maka tetap. Lalu A aksen negatif 7, 8 ini kita refleksikan terhadap sumbu X. Maka A aksen terhadap sumbu X yaitu A negatif B. Untuk A tadi adalah negatif 7. Kita tetap ya. Untuk negatif B, B-nya tadi 8, maka menjadi negatif 8. Oke, sekian itu dari penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.